penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat pun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan atau kita tahu bahwa Injil Markus adalah Injil yang paling tua ditulis. Baru kemudian Injil-Injil yang lainnya. Injil Markus itu seringkali juga menjadi sumber bagi Injil-Injil yang lainnya, terutama Injil sinoptik. Sinoptik itu Matius dan Lukas dalam menulis Injilnya. Jadi seringkali Injil Markus menjadi acuan dari Injil-Injil yang lainnya. Kalau Anda perhatikan, perikop yang tadi Anda dengar, Anda baca,
Markus 3 ayat 20 sampai 35, itu kemudian dalam Injil Matius dan Injil Lukas, ternyata ada yang membagi kedua atau perikop ini dengan sebuah perikop berkaitan dengan tanda Yunus. Jadi kalau Anda buka nanti pulang rumah, bukalah. Dalam Injil Matius, antara yang tadi Yesus yang mengusir setan dengan dianggap dengan kuasa Beelzebul, dan kemudian berkaitan dengan saudara-saudari Yesus, itu di tengah-tengah ada perikop tentang tanda Yunus, baik dalam Injil Matius maupun dalam Injil Lukas. Nah, perikop ini tentang tanda Yunus itu menerangkan siapa Yesus. Ya. Yesus yang tadi dianggap, yang dianggap mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ya, kemudian dibela, atau dia membela dirinya dengan perumpamaan. Sebetulnya kan mau mengatakan gampangannya kan, ini loh Yesus, ini loh keunggulannya Yesus. Terlebih berkaitan dengan kemampuannya untuk mengusir roh jahat. Kalau Anda lihat skema Injil Markus, itu kan awal-awal karya Yesus. Ya. Awal-awal karya Yesus, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus mengusir roh jahat. Dan itu menarik bagi banyak orang. Ya. Orang berbondong-bondong mengikuti dia, tetapi di samping itu tentunya juga menghadirkan pihak yang tidak senang. Ya, karena kepopuleran Yesus. Sehingga muncul, ya biasalah, kalau orang tidak senang itu muncul fitnah, itu sesuatu yang wajar. Untuk mau merendahkan atau menjadikan orang tidak lagi tertarik kepada Yesus dengan memfitnah dan sebagainya dan sejenis. Kira-kira seperti itu. Jadi kemudian memang kalau Anda lihat dalam tanda Yunus, di sana dikatakan bahwa kalau Yunus menjadi tanda pertobatan bagi Niniwe, yang hadir sekarang ini lebih besar daripada sekedar Yunus. Untuk mau mengatakan siapa Yesus. Ya. Itu yang sebetulnya mau dikatakan. Siapa Yesus, itulah yang mau kita perdalam dalam pertemuan kita, perayaan Ekaristi kita hari ini. Dan siapa Yesus, itu juga bisa kita lihat dari bacaan pertama. Kisah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, di mana saya sendiri juga senang dengan kisah ini karena inilah kecenderungan manusia. Ya. Manusia itu tidak mudah untuk mengakui kesalahannya. Itu refleksi saya atas perikop bacaan pertama. Ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam, tadi Anda ingat apa yang dikatakan oleh Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi Adam nyalahke Hawa. Lalu kita lihat lagi bagaimana reaksi Hawa ketika disalahkan. Ya, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan buah itu. Ya memang ular ya,
Tapi kita lihat skema bagaimana orang melemparkan kesalahan yang harusnya dia berani akui kepada orang lain. Memang tidak mudah, ya. Lebih mudah untuk mencari kambing hitam, menyalahkan lingkungan misalnya, menyalahkan teman-teman pergaulan kita, dibanding dengan sendirinya berani mengakui saya salah. Ya. Padahal kan kalau kita berani jujur bahwa kita melakukan sesuatu, ya karena kita mau melakukannya, tidak karena pengaruh orang lain. Ada banyak hal, misalnya contoh yang orang tidak terpengaruh, walaupun lingkungannya buruk, tapi dia tidak terpengaruh. Dia berani mengambil sikap. Maka tentunya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana selama ini kita bersikap. Karena kalau secara moral juga dikatakan bahwa godaan itu sebetulnya netral. Ya. Ketika kita masuk dalam godaan itu, berarti kita mengambil keputusan. Kita harusnya berani jujur bahwa ya saya sadar, saya mengambil keputusan untuk. Masalahnya kan ini tidak dengan kesadaran penuh, saya berani terutama mengakui kesalahan. Tapi ini satu sisi. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kemudian akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bagaimana kemudian Yesus dan roh jahat itu permusuhannya dimulai di sini. Dan bagaimana Yesus mengalahkan kejahatan itu juga sudah diantisipasi dalam bacaan pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah ketika manusia tidak melaksanakan atau tidak menuruti perintah Tuhan. Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Siapa saudaraku, siapa saudariku, siapa ibuku, dialah yang melakukan kehendak Allah. Siapa saja, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Jadi kita lihat perbandingan. Orang yang berdosa, kita bisa mendefinisikannya dengan dia yang tidak mentaati perintah Tuhan, dan dia yang baik, dia yang melawan kejahatan dengan kebaikan, adalah dia yang melakukan kehendak Allah. Sebetulnya kan sederhana. Tinggal sekarang kita mau yang mana? Mau ambil pihak yang jahat dengan tidak melaksanakan perintah Tuhan, tidak melaksanakan sabdanya, atau kita di pihak yang baik, yang saudara-saudari Yesus, yang mau menjadi pengikut dia dengan melakukan kehendak Allah.